ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyarul hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah tak terhitung lagi berapa kali kita menghadiri khutbah Jumat, mendengarkan khatib mengisi khutbahnya. Tak terhitung lagi berapa kali kita melangkahkan kaki di hari Jumat, di tiang hari, di tengah hari. Tak terhitung lagi sudah berapa ayunan tangan, langkahan kaki, detakan jantung, aliran darah yang terus bergerak hingga ajal menjemputnya. Hingga paru-paru tak lagi menghirup nafasnya, hingga jantung tak lagi berdetak, dan hingga anggota tubuh beku tak bergerak sedikit pun. Begitulah setiap di antara kita. Semuanya sedang mengantri menuju kematiannya masing-masing. Semua di antara kita sedang berada di antrian yang sama. Kita sedang berbaris menuju kuburan kita masing-masing. Semua telah memiliki nomor antriannya. Hanya saja tidak ada yang tahu nomor berapa Anda dan nomor berapa saya. Ma'asyarul hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sisa-sisa hidup kita hendaknya kita gunakan untuk bertauhid, bertakwa kepada Allah. The rest of our life, untuk sisa hidup kita saja. Tak lama. Kalau kita diperintahkan untuk bertakwa sampai meninggal, seandainya besok meninggal, maka hanya sampai besok saja. Maka takwa itu sebentar, wahai hadirin sekalian. Sabar itu sebentar, meninggalkan perkara yang diharamkan Allah sebentar, taat kepada Allah sebentar, sholat berjamaah ke masjid sebentar. Kalau besok waktu ajalnya, maka hanya sampai besok saja. Kalau hanya nanti setelah ba'da sholat Jumat kita meninggal, maka nanti hanya sebentar sampai ba'da sholat Jumat saja kita bertakwa. Hanya sebentar. Oleh karenanya Allah sudah tetapkan bahwa surga telah berada di hati-hati orang yang beriman. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Surga, kata para ulama maksudnya adalah hati mereka dipenuhi, dikangeni, dirindui dengan surga. Tidak ada satupun terbetik keinginan terhadap dunia dan segala isinya. Hati mereka adalah surga. Hati mereka adalah surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Didekatkan kepada mereka. Maknanya bahkan mereka sangat sedikit minta bagian daripada dunia dalam doa-doa mereka. Sedangkan sebagian besar di antara kita doa meminta dunia lebih banyak dibandingkan doa minta surga. Doa minta milik rumah lebih banyak dibandingkan doa dimasukkan ke dalam surga tanpa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka. Berapa kali kita minta surga dalam sehari semalam? Allahumma inni as'alukal jannah. Sedangkan beliau yang sudah dijamin surganya, diampuni dosanya di masa depan dan di masa lalu, tapi masih tak malu meminta surga kepada Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Begitu kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta surga. Lalu kita sebagai umatnya meminta yang lainnya. Sungguh perumpamaan yang indah dan aneh.
Oleh karenanya, wahai hadirin sekalian, Allah lanjutkan ayat ini dalam surat Qaf. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang akan dijanjikan. Dahulu yang pernah dijanjikan mereka nanti akan berkata, dikatakan kepada mereka, ini yang telah dijanjikan dahulu kepada kalian. Dahulu khatib-khatib sudah mengingatkan kepada kalian. Dahulu dai-dai sudah mengingatkan kepada kalian. Dahulu sudah diingatkan oleh ustaz-ustaz kalian, oleh nabi-nabi kalian. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Yaitu siapa yang datang kepada Allah dengan rasa takut yang dibawanya. Demi Allah, segala sesuatu itu takut lari dari orang yang ditakutinya, tapi berbeda dengan Allah. Man khafa syai' harba minhu, wa man khafa Allah harba ilaih. Kalau kita takut kepada orang, kita lari menjauh dari orang tersebut. Tapi siapa yang takut kepada Allah, dia tidak akan lari dari Allah, tapi dia lari mendekat kepada Allah. Begitulah perumpamaan orang yang takut kepada Allah. Semakin cinta, semakin dekat, semakin bertakwa. Itulah definisi dari takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut 1 rupiah masuk ke dalam rekeningnya dari perkara-perkara yang haram. Takut kalau dia meninggalkan sholat subuh tidak berjamaah. Takut kalau seandainya dia nanti dihisab dalam keadaan dia melalaikan istrinya, dia melalaikan anaknya, tidak memberikan nafkah dengan baik. Takut kalau pekerjaannya tidak dikerjakan sesuai dengan amanahnya. Takut. Begitulah man khasyiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Allah akan memerintahkan para penghuni surga untuk masuk ke dalam keadaan bahagia. Bahkan di surga nanti tidak ada perkataan yang nyelekit sedikit pun. Illa qilan salaman salama. Hanya perkataan yang mengenakan dada, menyejukkan hati, menjadi pelipur bagi mata dan dada. Begitulah para penghuni surga. Ma'asyarul hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbeda perumpamaan orang yang beramal dengan orang yang tidak beramal. Sungguh berbeda orang yang setiap hari menginfakkan hartanya dengan orang yang tidak menginfakkan hartanya. Bahkan orang yang menginfakkan hartanya selepas Fathu Makkah pun berbeda dengan orang yang menginfakkan hartanya sebelum terjadinya Fathu Makkah. Allah katakan, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Beda pahalanya antara yang salat berjamaah dengan orang yang tidak salat berjamaah. Beda pahalanya orang yang kurban tahun ini dengan orang yang tidak kurban tahun ini. Beda pahalanya orang yang salat Jumat dengan saf terdepan dengan orang yang baru datang. Beda pahalanya. Oleh karena wahai hadirin sekalian, demi Allah, kita tidak akan mampu bisa mengqadha khusyuk kita yang kita luputkan dari salat-salat yang kita lalui. Demi Allah wahai hadirin sekalian, seandainya hari Jumat ini kita luput dari membaca surat Al-Kahfi, besok kita tidak mampu mengqadhanya. Bagaimana kita bisa mampu mengqadhanya? Sedangkan hari-hari sudah berlalu. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan mampu kita kembalikan detik yang telah berlalu. Jangankan detik, kembalinya kita ke masa lalu saja pun tidak bisa. Bagaimana kita mampu mengembalikan detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulannya, tahunnya? Tidak akan mungkin wahai hadirin sekalian. Ma'asyarul hadirin, Allah katakan lagi di dalam Al-Quran, hum darajatun indallah. Mereka memiliki derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW katakan, Inna Allah adda lil mujahidin fi sabilillahi 100 darajah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan surga khusus VIP bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala 100 derajat. Ma baina darajataini illa ma baina as-sama'i wal ardh. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya sama seperti kita ketika di bumi melihat langit. Begitulah jaraknya, sangat jauh sekali antara langit dan bumi. Perumpamaannya demikian. Dalam hadis lain dikatakan bahwa penghuni surga itu nanti di hari kiamat akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra warattil wartaqi kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Disuruh baca lagi. Semakin membaca Quran, semakin meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkat, semakin tartil dia baca, semakin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Khattabi
di dalam Ma'alim Tanzil mengatakan bahwa tingkatan derajat surga sesuai dengan jumlah ayat di dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti bahwa jumlah ayat dalam Quran adalah 6.236 ayat. Kalau teman di sebelah kita ternyata surganya adalah surga ke-6.000, sedangkan kita surganya adalah tingkatan ke-10, sungguh adalah perumpamaan yang menyesal semenyesal-menyesalnya nanti kita di hari kiamat. Karena ternyata jarak kita antara dengan teman kita sangatlah jauh. Padahal salatnya di sebelah kita, padahal sama-sama ke masjid. Tapi yang membedakan adalah khusyuknya, yang membedakan adalah kualitasnya, yang membedakan adalah ikhlasnya. Maka wajarlah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta 'alaiha." Pahala salatmu sesuai dengan kadar ikhlasmu, khusyukmu, tawadukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka khutbah singkat ini kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah luput dari amal ibadah, terutama terkhusus di hari Jumat, memperbanyak selawat dan membaca surat Al-Kahfi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله لخالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي ونسلم على رسول الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبي والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر بعيسى بن مريم ولعل ميثته وإبراهيم عليه السلام حين كان يعرف قاربة الله المحرم وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وقال تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.